cek balik lagi ke channel ini. Jadi ini belajar ngomong episode 2 ya. Yang kemarin udah episode 1, ini episode 2. Di belajar ngomong episode 2 kali ini gue mau menyarankan atau memberi tips kepada teman-teman yang baru SMA atau mau lulus SMA, SMK buat cari kerja. Apalagi buat teman-teman yang di kampung-kampung atau yang di desa-desa mau pergi kerja ke luar kota, mau merantau gitu. Nah, mungkin saran dari gue sih buat yang pertama itu teman-teman bisa harus aktif di media sosial. Ada beberapa web buat teman-teman bisa maksimalin untuk mencari kerja ya. Mungkin langsung aja, kalau teman-teman baru lulus SMA dan nggak ada niat buat lanjutin kuliah atau belum, atau ada kendala dan lain hal lah, entah itu apa. Nah, teman-teman kalau mau nyari kerja, kalau nggak punya teman yang ada di kota-kota besar, itu agak susah sih sebenarnya buat nyari kerja. Jadi ini balik ke pengalaman gua dari lulus SMK itu langsung nyari kerja ya. Jadi nggak melanjutin kuliah. Ini kita langsung ke web aja ya, kayak kemarin. Buat web yang pertama, teman-teman di sini ada Jobstreet. Ya, Jobstreet ini salah satu website buat mencari kerja ya. Nah, teman-teman bisa login dulu. Nah, daftar. Di sini teman-teman bisa login. Ya, masuk terus buat profil. Nah, teman-teman sebelum nyari kerja juga harus udah bisa update CV. Buat CV ya. Misalkan teman-teman di SMK itu ada pengalaman magang, jadi teman-teman tulis magangnya di mana, pekerjaannya apa, ngapain aja selama magang gitu kan. Nah, buat web yang pertama, nah ini teman-teman bisa di Jobstreet. Nah, di sini banyak banget lowongan kerja, lokasi kerja teman-teman bisa pilih. Nah, di sini ada semua klasifikasi. Nah, ini ada jumlah lowongan kerjanya. Teman-teman bisa di filter aja. Misalkan teknisi. Di sini nggak ada, harus cuma pilih. Misalkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini biasanya lulusan TKJ gitu. Nah, teman-teman juga bisa pilih wilayahnya, mau kerja di mana. Jakarta misalkan kan. Jakarta Raya. Ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa sih. Sorry, jangan gue agak lemot ya. Nah, di sini ada IT support. Nah, di sini ada kualifikasi juga. Nah, teman-teman bisa baca di sini minimal pendidikan D3 atau S1 ya. Nah, di sini ada banyak pasti yang kualifikasinya cuma SMK gitu. Nah, ini ada rate gaji juga, teman-teman bisa sesuaikan nanti. Menurut gue sih Jobstreet ini web yang paling oke buat nyari kerja sih. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati karena banyak penipuan juga sih di Jobstreet. Kalau misalkan ada panggilan, nah teman-teman gue saranin buat cari dulu di Google Map. Di Google Map lihat reviewnya gimana, review tempat interviewnya gimana. Misalkan IT, staff IT. Nah, teman-teman bisa lamar cepat di sini. Lamar cepat dan langsung ke apply. Gitu. Kalau misalkan ada panggilan itu biasanya teman-teman langsung di email dari perusahaannya.
Nah di Jobstreet ini kayaknya sih nggak ada batas apply ya. Jadi teman-teman mau apply di beberapa perusahaan juga oke aja sih, nggak masalah. Kayak teknisi CCTV, kita lihat teknisi CCTV. Nah di sini ada minimal pendidikan, di sini SMK bisa masuk ya. Jadi yang nggak harus kuliah sih. Nah di Jobstreet ini banyak pilihan teman-teman. Ini minimal 1 tahun sebagai teknisi CCTV, jaringan atau sistem keamanan. Ya di apply aja sih kalau misalkan teman-teman masuk keahliannya dan teman-teman ngerasa bisa, ya ini teman-teman apply aja. Jadi di sini banyak lowongan kerja yang bisa teman-teman apply. Mau IT atau yang lainnya teman-teman bisa filter. Ada periklanan, call center, konstruksi, desain. Nah ini teman-teman bisa pilih aja sih di filter gitu. Ini web yang paling gue rekomenin sih untuk sekarang, karena gue dapat beberapa panggilan juga di sini di Jobstreet ya. Terus buat yang kedua ini teman-teman bisa lewat LinkedIn. Nah dari LinkedIn teman-teman bisa sama kayak tadi, tahapannya buat profil dulu, buat CV dulu, pengalamannya apa, keahliannya apa gitu. Nah kalau di LinkedIn dia modelnya kayak sosial media. Jadi di sini ada perusahaan. Nah kalau teman-teman mau cari kerja, nah misalkan di perusahaan Sari Murni Group, di LinkedIn teman-teman bisa klik aja sih Sari Murni Groupnya. Nah di sini ada bagian pekerjaan nih, bagian pekerjaan. Nah di sini ada muncul semua nih pekerjaannya apa aja gitu. Ada sales. Nah ini teman-teman bisa klik lamar aja di sini. Kalau di LinkedIn seperti itu sih teman-teman, buat melihat ada lowongan atau enggak. Nah kalau misalkan teman-teman mau ke perusahaan yang spesifik, nah teman-teman bisa klik aja sih di sini nama perusahaannya apa, lihat di pekerjaan. Nah di sini bakal ada lowongan. Misalkan di sini kan ada banyak perusahaan-perusahaannya. Di Kobe kita klik aja, kita coba klik. Langsung bisa langsung dilihat aja. Nah di sini juga ada gambaran umum perusahaannya, bergerak di bidang apa, pekerjaan. Nah di sini kalau misalkan Kobe buka lowongan, nah di sini pasti ada nih. Ada programmer, internal audit, ada purchasing, ada maintenance manager. Jadi di sini buat di LinkedIn itu buat cari info pekerjaannya ada di sini. Di Mayoran misalkan, itu juga sama, pekerjaannya ada di bagian sini. Oh yang Mayoran ini ternyata nggak ada lowongannya. Nah buat teman-teman yang ada di desa-desa, pengalaman gue sih susah banget buat nyari kerja, apalagi kalau nggak ada temen yang udah ada di kota-kota besar. Nah solusinya ya teman-teman harus aktif di media sosial, nyari-nyari info lowongan pekerjaan di Jobstreet, di LinkedIn. Nah itu salah satu cara buat teman-teman bisa dapat kerja lebih cepat ya, dapat panggilan lebih cepat.
gitu sih. Tapi teman-teman juga harus hati-hati kalau misalkan interview dan dimintakan duit, itu sebaiknya jangan dikasih, karena di setiap perusahaan umumnya itu tidak ada menarik uang buat pendaftaran kerja sih, gitu. Mungkin dua aplikasi ini yang gue saranin, dua web ini yang gue saranin. Semoga teman-teman yang baru lulus atau mau lulus bisa langsung dapat kerja. Ya teman-teman harus menyiapkan dulu sih CV-nya gimana, buat semenarik mungkin gitu. Mungkin itu aja dari gua. Terima kasih semuanya.